Oke teman-teman, ini sekarang saya ada di Bondowoso, di Join Kopi, di jalan apa namanya? Jalan ke Agus Salim. Jalan Kiai Agus Salim. Saya lagi bersama ownernya Join Kopi, ya Join Kopi dengan Om Maulana Gafur. Jadi beliau ini salah satu pelaku usaha di Bondowoso yang bergelut di bidang kopi. Nah, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut tentang Join Kopi sama Mas Gafur ini gimana. Jadi dulu awalnya ini gimana Om tadi Join Kopi ini? Join Kopi ini dulu berdiri tahun 2015. 2015 ya? 2015. Oh, berarti masih baru. Sebelum ada Bondowoso Republik Kopi. Oh, begitu ya? Iya. Kemudian di tahun 2016 itu kan muncul statement Pak Bupati bahwa Bondowoso ini adalah Bondowoso Republik Kopi. Karena memang Bondowoso ini dikelilingi oleh pegunungan yang semua ada tanaman kopinya. Makanya dibilang Bondowoso Republik Kopi seperti itu. Nah, muncullah di situ ide-ide dari teman-teman kafe untuk branding city, mulai dari bikin produk, bikin event kopi. Nah, di situ dilihat kopi Bondowoso semakin naik di situ. Oh, berarti ini memang ini yo. Sebenarnya ini sudah berdiri sebelum ada statement Republik Kopi itu sebenarnya sudah merintis samanya. Sudah. Oh, begitu ya. Berarti sudah cukup berpengalaman berarti sampean kalau soal begini. Ya, alhamdulillah. Dulu awalnya basicnya memang ini di apa? Usaha kopi atau belajar sendiri atau ada sekolah khusus kopi itu gimana nih? Saya tahun 99 itu sudah buka warung kopi. Sudah buka warung kopi? Buka warung kopi. Waktu itu umur berapa saya? Ya. Hitung sendiri. Kalau sekarang berapa? Kemudian tahun 2015 itu saya nyoba kan, dari pengalaman pernah buka warung kopi. Saya dulu bikin kafe dulu, bukan bikin produk dulu. Oh, begitu. Nah, bikin kafe dulu ternyata gagal di kafe. Kemudian saya lari ke rumah produksi. Rumah produksi. Ya. Oh, berarti pengalaman udah banyak sama ini. Memang, masya Allah. Ya ini kadang orang kan ngelihatnya kan sekarang sekarang sudah kayak begini tapi nggak tahu ceritanya dulu gimana ya perjalanan. Berarti tahun 99 sudah jualan kopi. Warung kopi saya. Buka warung kopi. Buka warung kopi. Berarti bukan di sini berarti dulu. Di Bondowoso. Di Bondowoso enggak, maksudnya bukan di jalan area sini. Dulu di Jalan PB Sudirman. Oh, apa gerobak dorong? Masih gerobak ya. Pakai gerobak. Gitu. Mulai terjun ke sini 2015 coba di kafe, bikin kafe. Kemudian ya gagal. Saya karena dulu ya dapat pelatihan juga di tahun 2016 kita ikut pelatihan tentang kopi. Nah, dari situ kita nyoba di rumah produksi baru seperti itu. Berarti Join Kopi ini sekarang ini nggak cuma satu bidang aja sampean, berarti rumah produksi nggak cuma bergelut di kopi aja berarti kalau sekarang ini. Kalau untuk saat ini saya dari hulu sampai hilir, dari proses petik sampai pasca panen, pengolahan pasca panen, roasting sampai ke seduh. Nah, sekarang sudah bisa membranding kafe. Jadi kalau punya tempat apa kita branding, kita setting sampai jalan usahanya kita bantu. Oh ya, paham. Berarti kalau sekarang sudah termasuk manajemen suatu kafe itu gimana bisa berjalan dengan lancar tuh, berarti di sini juga membuka kayak begitu ya, semacam kursus begitu ya. Jadi Join Kopi itu sudah beberapa kali buka kursus. Nah, kita dulu di 2018 kita buka di SMK 2. SMK 2 kita bikin pelatihan kopi di situ 3 periode. Jadi tema kita masukkan di ekstrakurikuler sekolah. Oh iya. Kemudian untuk saya sendiri sudah beberapa kali trainer teman-teman yang buka kedai atau kafe. Jadi yang mau belajar di sini atau saya yang
pergi ke tempat mereka gitu bisa. Oh iya paham. Berarti sampai ke SMK ya? SMK sudah masuk. SMK sudah masuk. Ini loh, kadang saya herannya begini. Kadang orang kalau sudah usahanya jalan lancar, ya sudah dia ini aja fokus sama dirinya sendiri. Iya. Biasanya. Betul. Tapi sama enggak ya? Saya kebalikan dari pemikiran orang lain. Jadi saya lebih memikirkan orang lain daripada diri saya sendiri. Maksudnya gimana itu? Nah, begitu. Begini. Ketika saya memikirkan orang lain untuk lebih maju, ya. Ketika mereka maju, saya kan juga ikut mendapatkan pahala atau rezekinya. Oh. Begitu. Jadi ada simbiosis mutualisme, masya Allah. Ini ya berarti sampean itu ada kepuasan tersendiri ya. Betul. Berarti sampean ingat backgroundnya sampean dulu itu ya. Awalnya jual apa? Buka warung kopi gerobak dorong. Ya betul. Dan tahun 99 itu saya sudah ngerosting sendiri kopinya, bukan beli. Tapi manual apa? Tradisional ya, roasting. Tradisional roasting. Oke. Itu. Sampai sekarang masih ada itu peninggalan buat saya itu. Oh, masya Allah. Wajannya itu masih ada. Oh iya. Berarti sampean sekarang diundang jadi narasumber juga sering berarti ya? Kebetulan kita ada project di Bengkulu tahun ini. Bengkulu? Iya, Bengkulu untuk pelatihan kopi sama di Jember. Bentar. Bengkulu? Bengkulu. Wih. Berarti nggak main-main ini, berarti sudah tingkat nasional dong. Ya, usaha itu harus ditekuni sebetulnya. Semua usaha harus ditekuni. Ketika kita sudah tekun, maka kita akan lebih fokus. Nah, ketika kita sudah fokus di bidang usaha yang kita tekuni, semua akan tercapai. Intinya tekun ya. Ini teman-teman, ini buat teman-teman ini di luar sana mungkin apa ya, bisa dikutip ini ya, kata-katanya Mas Gofur ini. Kalau punya apa ya, keinginan untuk maju dalam bidang usaha itu ya tekun, pokoknya ditekuni ya. Iya, betul. Nanti pasti akan tercapai gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita mau ngobrolin lebih lanjut soal Join Kopi nih bersama Mas Gofur atau Om Gofur. Saya lebih akrab memanggil Om karena beliau lebih tua daripada saya begitu. Oke Om, ini Om, saya mau tanya nih soal modalnya dulu. Kalau memang berkenan untuk disebutkan, monggo. Kalau misalkan kurang berkenan, kisarannya berapa dulu? Buka ini memulai 2015 itu. Kalau modal itu, menurut saya ya, modal itu tidak menentukan apapun. Oh begitu ya? Jadi kalau buka suatu usaha, itu yang menentukan adalah niat. Oh niatnya? Niat dulu mau apa enggak menjalani usaha tersebut. Iya. Jadi kalau masih mikir modal, nggak jalan-jalan biasanya gitu. Oh berarti Om ini, ya, berarti modal awalnya nggak tentu dulu sudah ya? Dulu jalan aja berarti? Dulu saya 2015 akhir itu mengawali untuk produksi kopi ini, itu saya sekitar 100.000. 100.000 rupiah? Ya, 100.000 rupiah itu saya belikan kopi, saya goreng, saya masih manual waktu itu. Saya roasting manual, kemudian saya giling, saya kemas. Kemasnya masih bukan sebagus ini. Plastik ini lah ya? Plastik klip biasa. Kiloan itu ya? Ya, masih klip biasa dulu. Saya tulis tangan Arabica, kemudian saya kasih apa? Isolasi. Saya keliling ke teman-teman. Saya keliling. Saya tawarkan kopi yang saya olah. Nah, itu awalnya dari 100.000 saya keliling. 100.000 habis. Dulu ya masih promo-promo, kita bagi-bagilah kopi. Gitu. Kemudian dari hasil yang saya peroleh, saya beli lipat gandakan. Dari beli 1 kilo, saya beli 2 kilo. 2 kilo lagi, saya beli 4 kilo. Terus sampai banyak. Begitu. Jadi modalnya dari 100.000. Karena dulu saya begitu jalan di kopi, saya nggak mikir apapun. Saya bikin usaha saya berkembang, itu aja.
Jadi 100.000 dulu, kemudian 2 tahun kemudian saya beli mesin. Nabung lagi 2 tahun berikutnya saya beli mesin baru. Terus begitu dari 100.000. Dari 100.000 dulu itu profitnya berapa paling bersih dulu sampai? Nah, di kopi itu luar biasa, Mas. Jadi di kopi itu kita bisa profit keuntungan 20 sampai 40%. Berarti lebih tinggi dong dari modalnya. Iya. Nah, di kopi asalkan kita jual kopinya yang baik ya, bukan. Ya kalau kopi-kopi yang di grade bawah ya jelas profitnya sedikit karena saingan pasarnya lebih banyak. Kita mainnya di premium kopi. Jadi kalau sekarang tembus berapa? Kisaran aja mungkin? Ya kalau sebulan. Kalau sekarang di rata-rata 10 lah. 10 JT per bulan? Iya. Wow. Berawal dari modal 100 ya? 100.000. Sampean kok nekat itu gimana? Mohon maaf ya sebelumnya Om. Kita nggak menutup mata loh. Biasanya kan selalu aja ada, ini pendapat saya lah. Nggak tahu di sini ya. Ini kalau pendapat saya selalu aja, pasti selalu saja ada makhluk-makhluk yang nyinyir. Gitu. Iya betul. Pasti ada. Saingan lah. Iya, entah itu saingan, entah apa teman yang mungkin nggak seneng kita itu gimana. Kita kan nggak sebut nama ya kan. Itu gimana sampean menyikapi semua itu? Kan pasti ada yang nyinyir gitu. Jadi saya kembali ke laptop katanya Mas Tukul kan gitu. Iya. Jadi kita kembalikan ke fokus produk. Kalau kita fokus ke produk, maka kita akan konsentrasi di situ. Nggak mikirin yang lain. Biar orang ngomong apa, kita nggak mau tahu. Kita nggak ngurus mereka. Kita fokus sama produk. Nah, jadi realita bisnis itu ya sebetulnya harus konsentrasi kan kita. Misalkan orang bukan bikin jual bakso lah, contoh. Jual bakso. Kalau orang lain bilang, oh baksomu kok begini, nah, maka kalau kita terpengaruh nggak akan fokus di produk, maka akan kacau nanti produknya seperti itu. Jadi kalau kita fokus di produk, maka omongan orang lain kita abaikan, malah kita harus lebih inovatif. Misalkan nanti berkembang jadi bakso mercon kan ada gitu, bakso beranak. Iya saya paham. Berarti kayak nyinyiran itu sampai jadikan inilah ya. Ibaratnya itu kayak juri itu ngasih masukan tuh ilmu gratis sama. Berarti untuk meningkatkan kemampuan lebih lanjut kan begitu. Bisa berarti begitu. Omongan itu sampai jadikan koreksi ya. Koreksi gratis itu kan evaluasi gratis berarti kan? Betul. Nggak harus pakarnya kopi yang evaluasi, tapi dari nyinyiran orang itu. Betul. Tapi jujur Om, itu nggak gampang loh kayak gitu. Berapa banyak orang di luar sana mungkin nggak tahan dengan omongan orang itu, kadang akhirnya putus asa. Apa ya? Bahasanya itu saya lupa. Jadi kalau zaman sekarang itu lagi ngetren update status dunia tipu-tipu ya gitu. Misalkan gitu ya. Dunia tipu-tipu ya. Itu sebetulnya dunia tipu-tipu sudah dulu tahun 80-an. God Bless itu sudah bercerita tentang dunia panggung sandiwara. Oke. Sebelum God Bless itu bercerita, itu di zaman sebelum Masehi, Al-Qur'an sudah bercerita bahwa dia mengatakan ala fid dunya illa mata'ul gurur katanya gitu. Mudah-mudahan saya benar ini ya kalimatnya ya. Kalau ada yang kurang pas mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Mohon maaf. Itu artinya sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang menipu katanya begitu. Kalau sekarang dunia tipu-tipu, di Al-Quran sudah ada itu. Sudah ada itu. Jadi kalau kita berkaca seperti itu, ya kembali lagi, gak usah didengarin. Omongan orang itu gak usah didengerin, fokus aja di produk. Seperti itu. Ini saya senengnya di sini nih, saya sukanya di sini nih. Selain dapat konten, tapi saya dapat wawasan juga karena anak-anak muda kayak saya ini ibaratnya butuh asupan ibaratnya motivator. Kadang kan kalau cuma dengerin dari
media-media itu kan motivator itu kan ngomong begini kan kita kurang percaya, tapi kalau kayak gini kan kita ngelihat langsung tuh. Iya, itu memang. betul. Jadi begitu teman-teman, ibaratnya nggak usah didengerin ya. Memang nggak gampang tuh. Memang nggak gampang, tapi kalau lama-kelamaan dipaksakan untuk nggak usah didengerin, lama-lama kan kayak ada antibody kan di telinga ini kan sudah kebal kan ibaratnya. Cuekin aja. Cuekin aja. I don't care whatever you say kan begitu. Betul. Oke, Om. Terus ini kalau distribusinya kemana aja, Om? Selain area Bondowoso, ini distribusinya kemana aja? Kalau distribusi saya kan penjualan itu di lokal, artinya di Bondowoso. Lokal Bondowoso ya, kabupaten. Beberapa kafe sama teman-teman lah di konsumen tetapnya itulah. Tapi lebih cenderung saya penjualannya keluar kota. Keluar kota. Jadi saya ada reseller di Jakarta, di Surabaya, di Malang, terus di kota-kota terdekat, di Jember, di Situbondo dan sebagainya. Itu kita ada sistem reseller. Jadi sistem itu yang kita gunakan untuk memperkenalkan produk kita lebih luas. Oh, jadi teman-teman yang pengen jadi reseller, nanti saya cantumkan link deskripsinya. Boleh. Apa tentang Instagramnya, nanti bisa kontak-kontakan langsung sama Om Gofur. Ibaratnya ini sudah ini ya, melanglang buana, ibaratnya kemana-mana ini ya. Kalau sampai keluar Ke Jerman satu kali, Masya Allah. sama Swiss. Jerman sama Swiss. Pernah Tahun kirim. berapa itu? Itu 2017. Saya kirim ke sana, pernah satu kali. Itu ada orang yang tinggal di sana atau memang orang asing? Kebetulan ada anak Bondowoso kerja di situ. Oh, iya, Jadi paham. kita cobalah pasar di Jerman seperti apa, di Swiss seperti apa. Mereka bawa produk Join Kopi. Wow. Memang. Ternyata ada orang Bondowoso yang maaf ya, bukannya saya mengucilkan, nggak, maksudnya selama ini kita nggak tahu kemana aja kita ini. Ternyata ada lah ibaratnya orang-orang yang, bukannya saya muji sampean, ternyata masih ada orang-orang yang berpikiran apa ya, berapa langkah jauh di depan itu, yang kayak saya ini baru mikir apa ya, bingung dengan story orang lain, dengan status WA Instagram, sama sudah berpikir jauh sampai ke luar negeri itu. Wah, jauh sekali, Om. Jadi intinya di wirausaha itu apa ya? Bukan hanya punya duit banyak, kemudian pingin bikin usaha jalan tidak jalan, selesai. Jadi sebelum membuka usaha itu harus dipikirkan jauh. Bagaimana perkembangannya, bagaimana kita menghadapi gelombang nanti persaingan pasar seperti apa, kita harus berinovasi seperti apa. Kita susun langkah-langkah dulu. Gitu ya. Jadi di Join Kopi itu kita sudah punya travel market sama set plan. Set plan-nya sudah ada kita. Jadi kita 2030 nanti Join Kopi seperti apa, kita sudah punya gambaran. Oke, paham. Wow. Bagus sekali. Terus ini, Om, untuk varian kopinya yang dipasarkan di sini apa aja, Om? Ini saya lihat ini kayak salah satunya Arabica ini ya. Rata-rata produk kita banyak Arabikanya. Oh, Arabica rata-rata. Kalau untuk Robusta sendiri kita flat satu produk. Cuman ada varian di sini untuk Robusta ya. Untuk Robusta itu kita ada variannya Robusta Wine. Apa itu, belum pernah saya. Nah, nanti kita kasih ini. Jadi untuk Robusta kita hanya dua varian. Kalau untuk Arabikanya kita ada Java Ijen, Bondowoso, terus Argopuro. Oh, Argopuro ini pernah saya. Argopuro ini di daerah selatan pegunungannya. Iya. Kemudian untuk varian-variannya kita ada single origin.
Single origin itu ada Blue Mountain, ada Orange Bourbons, ada olahan wine, terus kayaknya yang wine itu yang fermentasi itu ya, bukan ya? Wine ini lagi ngetren sekarang. Lagi ngetren. Jadi wine itu ada sebuah olahan kopi yang pasca panennya pengolahannya lebih panjang. Yang mungkin yang seperti ini kita olah 10 sampai 15 hari, kalau wine itu 30 sampai 45 hari pengolahannya. Sehingga nanti memunculkan cita rasa seperti ada aroma anggurnya gitu. Rasa-rasa anggur seperti itu. Wow. Kalau ini Om, selain ini kayaknya biji nih ya. Cuma masih roasted gitu. Oh, jadi di Join Kopi orang beli itu kita langsung giling, nggak digiling dulu kemudian kecuali yang produk-produk reguler yang orang yang pingin cepat beli langsung pulang itu kita sudah siapkan beberapa tapi tidak banyak. Jadi saya cenderung orang yang berkunjung ke Join Kopi itu begitu beli kopi saya suruh tunggu untuk digiling dulu, lebih fresh kopinya. Oh iya. Berarti wah, karena memang beda Om, yang bijian itu teman-teman, yang bijian yang baru digiling sama yang sudah bubuhan itu memang beda. Pokoknya gimana cara bedakannya? Harus sering-sering ngopi. Nah, harus sering-sering ngopi. Terutama kalau ini tips dari saya mungkin katanya orang sih saya penikmat kopi Om, tapi saya tidak pernah mengklaim diri saya penikmat kopi. Kalau saya tuh biasanya tuh kalau sudah main kopi asli gini, jangan sampai pakai gula Om. Jangan sampai pakai gula, turun cita rasanya nih, turun, kualitas turun. Paling tidak saya ini gula aren atau gula merah itu, atau kalau enggak ada pemanis sasetan itu yang bisa kita beli di toko-toko peracangan itu ada, tapi yang khusus memang sudah ibaratnya nggak kayak gula loh. Bukan berarti saya ini menjatuhkan produk gula, enggak. Maksudnya kalau untuk alangkah baiknya ini kan kalau untuk premium kopi. Untuk premium kopi itu jangan pakai gula. Atau mungkin kalau dicampur dengan susu, ya susu kayak susu kambing, susu sapi itu. Tapi asli susu itu nggak usah pakai gula. Ini saran aja kalau buat orang-orang kan lidahnya kan berbeda. Kalau sama aja pakai gula, yo silakan. Ini kan pendapat saya begitu. Lebih kerasa kalau nggak pakai gula. Gitu. Yang penting di kopi itu tidak boleh saling menyalahkan. Mau pakai gula, nggak pakai gula. Yang disalahkan yang nggak minum kopi ya. Itu kopi itu tidak pernah salah. Kopi tidak pernah salah. Salah. Bukan bukan peminum kopi jangan tersinggung, ini cuma guruan aja. Tapi memang bener kalau karena begini Mas Wira, banyak orang yang tidak tahu tentang manfaat kopi. Gitu ya? Ya, misalkan begini, aku kalau minum kopi terus nggak tidur gitu ya. Itu mitos lama itu. Itu mitos lama. Jadi mungkin sedikit saya patahkan. Orang yang tidak bisa tidur itu karena pikirannya masih berjalan. Overthinking. Betul. Iya, overthinking. Kalau orang sudah nggak bisa mikir, pasti bawaannya ngantuk mau tidur gitu. Sedangkan kopi tidak ada pengaruhnya di situ. Iya ya. Kopi itu lebih pengaruh sama detak jantung. Ketika jantung itu lebih stabil, maka tubuh lebih tenang, lebih rileks. Ketika tubuh lebih rileks, maka tidur kita akan lebih nyenyak. Baru kafeinnya bekerja. Begitu. Kopi itu begitu. Bukan minum kopi terus kafeinnya bekerja, tidak bisa tidur, bukan. Ini susah dipahami untuk orang yang ini harus betul-betul mempelajari kopi baru paham. Betul, karena di Join Kopi kan kita bukan hanya sekedar menjual kopi, jadi kita menjual kopi yang berkualitas dan kopi yang benar-benar ada manfaat kopinya. Seperti itu. Iya, paham saya. Berarti nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan kita jualan. Buktinya ini Om. Ini apa ini salah satunya Om? Ini kok kayaknya penghargaan nih. Manual brewing kayaknya V60-an ini ya. Ini termasuk perhiasan dunia. Begitu ya? Makanya Bang Haji Irama perhiasan dunia. Oh gitu. Jadi kalau kita benar-benar mau belajar, benar-benar fokus, benar-benar membidangi di bidang yang kita sukai, itu maka kita akan
ini hadiah lah. Hadiah ya? Hadiah. Oh iya. Tapi banyak loh prestasinya ini, nggak diragukan lagi nih teman-teman. Beneran ini. Ini salah satunya nih. Jember Barista Fun. Juara ketiga ini. Yang ini juara ketiga. Ini juara 2. Banyak lagi sertifikat itu di atas itu. Pokoknya banyak pokoknya. Oke Om, mungkin sementara itu saja. Ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ini. Di samping konten juga salah satunya yaitu pelajaran hidup buat saya. Mungkin ini Om, ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana mungkin yang pengen memulai usaha. Mungkin kan dia bingung mau memulai usaha apa, belum lagi terkendala modal, belum lagi nyinyiran orang. Itu gimana Om? Silakan Om. Jadi teman-teman sahabat wirausaha, jika kita memulai usaha, itu jangan terpaku pada modal usaha, tapi pada niat dan kemauan. Intinya itu ya. Intinya itu. Jadi buat teman-teman, kalau mau membuka wirausaha itu jangan terlalu terpaku pada modal, tapi lebih ke niat dan kemauan. Om Maulana Gofur dari Join Kopi. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.